Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang mana artinya, dan di antara manusia, dan di antara yang melata, dan di antara hewan ternak yang bermacam warna dan jenisnya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim bersumber dari Anas yang membayankan atau menjelaskan terhadap Al-Quran surat Fatir ayat 28 ini, dinyatakan bahwa al-ulama amanahullah ala khalqih. Ulama adalah pemegang amanah Allah atas makhluknya. Kemudian ada juga satu lagi hadis dari yang bersumber dari Anas riwayat Muslim yang menyatakan al-ulama amanahur rasul ma la yuhlitu sultan wa dhahala dunya. Idza khalatu sultan wa dhahala dunya faqad khana ar-rasul fahdaru. Al-ulama pemegang amanah para rasul selama ia tidak menjilat penguasa atau ambisi kekuasaan dan tidak cinta berat terhadap dunia atau materialis. Jika ia menjilat penguasa, ambisi kekuasaan dan cinta berat terhadap dunia materialis, maka sungguh ia telah mengkhianati para rasul, maka jauhilah ia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda min ba'di bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Para habaib, para kiai, para asyatid, khususnya para anggota NU yang ana cintai, kenalkan nama saya Abdullah bin Agil. Saya sebagai anggota NU terus terang sangat merasa kecewa sekali pada pemimpin NU yang sekarang ini. Berani-beraninya dia membuat fatwa baru. Seperti yang kalian ketahui mengenai acara sholat di jalan raya, acara 212. Terus terang, saya, Abdullah bin Agil, sebagai anggota NU, menuntut Kiai Haji Said Agil Sirot untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum PBNU. Karena Kiai Haji Said Agil Sirot termasuk golongan ulama yang menjilat penguasa, ambisi kekuasaan, dan cinta berat terhadap dunia materialis. Maka sungguh ia telah mengkhianati para rasul. Dan telah jelas ulama seperti Kiai Haji Said Agil Sirot ialah ulama yang telah dijanjikan azab yang pedih oleh Allah berdasarkan surat An-Nahl ayat 116 117. Wala taqulu lima tusifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun
litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihuna mata'un qalilun walahum adzabun alim. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit. Dan bagi mereka azab yang pedih. An-Nahl ayat 116-117. Dan apabila Kiai Haji Agil Sirat tidak diberhentikan dari Ketua Umum PBNU, maka kita berdosa besar karena membiarkan ulama su' merusak akidah umat Islam. Dan ini berbahaya bagi orang-orang awam. Dan terkhususnya pada para ulama dan para habaib yang bisa menurunkan Kiai Haji Said Agil Sirat, tapi tidak berupaya menurunkannya. Maka kalian saya khawatirkan akan ikut menanggung dosa sebagaimana dosa yang telah dilakukan Kiai Haji Agil Sirat. Yaitu membiarkan kemungkaran terjadi dan malu mencegah ataupun sekedar untuk menegur. Bahkan mungkin sekarang sudah mencapai taraf takut untuk mencegah atau sekedar menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mencegah atau mengingatkan orang dari berbuat kemungkaran. Parahnya lagi, hal itu semakin ditunjang dengan kondisi dan sarana yang cukup memadai untuk melakukan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Dan peliharalah diri kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. At-Tabari menyampaikan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ibnu Abbas berkata, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk tidak mendiamkan kemungkaran yang tampak di hadapan mereka. Jika demikian tetap mendiamkannya, maka Allah akan menimpakan azab yang berlaku umum. Kiranya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.